Suchen secara bertahap menyadari bahaya di alam liar. Jika bukan karena bakat bayangannya, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi dan akan mati tanpa keraguan. Ini juga mengapa tingkat kematian sangat tinggi ketika seniman bela diri pergi berburu binatang buas sendirian. Bahkan jika beberapa seniman bela diri berpengalaman membentuk tim kecil, mereka akan mendengar berita bahwa tim mereka akan dimusnahkan dari waktu ke waktu. Munculnya kelompok binatang buas terlalu menakut. Lokasi pangkalan Taichu sudah sangat terpencil. Tidak ada terlalu banyak binatang buas yang kuat di sekitarnya. Tapi meski begitu, bagi orang biasa, itu bisa disebut neraka. Setelah Suchen datang ke hutan Black Johor, dia pertama kali mencari gua kecil. Dia rencana untuk meminum 10 porsi darah binatang buas tingkat rendah terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatannya. Suchen melihat sekeliling gua kecil itu. Jika dia menebak dengan benar, ini pernah menjadi sarang binatang buas. Tapi dilihat dari debu di tanah, sudah lama sekali tidak ada makhluk hidup yang datang ke sini. Mungkin saja binatang buas itu telah mati dan tempat ini menjadi tidak memiliki pemilik. Suchen menemukan beberapa batu besar dan meletakkannya di pintu masuk gua, menutupinya dengan penutup sederhana. Dia mulai berkultivasi di dalam gua. Setelah menelan sebagian dari darah binatang buas tingkat rendah, Suchen segera mulai mengolah teknik penempaan tubuh. Sama seperti itu, dia tinggal di gua selama 5 hari. Kekuatannya juga menembus hingga 900 jin. Setelah 900 jin, efek dari darah binatang buas tingkat rendah sudah sangat lemah baginya. 900 jin adalah garis pemisah. Jika itu adalah orang dengan bakat yang buruk, akan sangat sulit untuk meningkatkan kekuatannya bahkan sedikit setelah berkultivasi ke level ini. Ini juga mengapa sangat sulit untuk menjadi seniman bela diri. Setelah darah binatang buas habis, Suchen meninggalkan gua kecil untuk berburu binatang buas. Makanan yang dia makan setiap hari adalah semua daging binatang buas. Harus dikatakan bahwa dia telah dipelihara oleh surga dan bumi Yuan-Qi. Daging binatang buas itu kaya akan nutrisi dan juga sangat lezat. Dari sudut pandang tertentu, nutrisi dalam daging binatang buas juga meningkatkan kekuatan Suchen. Suchen terus berburu dan berkultivasi. Berburu dan bercocok tanam. Sangat cepat, sebulan berlalu. Suchen berlatih teknik tempering tubuh sekali lagi. Kekuatannya sudah mencapai 990 jin. Namun, selama 2 hari ini, pertumbuhan kekuatannya sangat lambat. Dia sudah mencapai kemacetan magang bela diri. Selama dia meningkatkan kekuatannya sedikit lagi, dia akan mampu menembus seorang seniman bela diri. Karena sulit untuk meningkatkan kekuatannya, Suchen memutuskan untuk berhenti berlatih teknik pedangnya. Dia memiliki bakat bawaan menengah sehingga kemajuan kultivasinya sangat cepat. Sekarang dia telah mencapai kesempurnaan bentuk pedang, dia hanya sedikit lagi untuk bisa melatih teknik pedangnya. Menurut manual rahasia, juga sangat sulit untuk menembus teknik pedang. Dia bisa menenangkan hatinya dan berlatih perlahan. Perlahan memahami. Begitu pemahamannya tentang teknik pedang mencapai tingkat tertentu, ada kemungkinan terobosan. Suchen terus mengayunkan pedangnya di dalam gua. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia akan memikirkan misteri di baliknya. Setelah berlatih teknik pedang, dia akan meminum seteguk darah binatang buas yang ganas ketika dia lelah dan juga berlatih teknik tempering tubuh. Waktu berlalu dan, segera, lebih dari setengah bulan telah berlalu. 1 hari, mata Suchen tiba-tiba terbuka dan dia mengacungkan pedang hitam pendek di tangannya. Dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu dan bilah ini langsung membelah udara di sekitarnya. Jurang yang dalam muncul di dinding batu 3 meter jauhnya. Momentum pedang. Mata Suchen berbinar. Dia akhirnya mengolahnya, Dan saat inilah Suchen merasakan tubuhnya memanas. Mungkinkah Suchen buru-buru mengambil ketel dan menuangkan beberapa suap darah binatang buas ke dalam mulutnya? Kemudian,
Dia mulai mengembangkan teknik body tempering. Energi dari darah binatang buas menyebar ke seluruh tubuhnya. Su Chen merasakan setiap inci ototnya melonjak dengan kekuatan yang kuat. Seolah-olah tubuhnya sedang mengalami transformasi. Proses ini berlangsung selama setengah jam. Su Chen berdiri dari tanah dan melemparkan 2 pukulan ke udara. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatanku sudah menembus 1000 jin, sekarang saya seorang seniman bela diri. Su Chen terus tersenyum. Tujuannya keluar kali ini sebenarnya untuk menerobos ke seorang seniman bela diri. Dia sudah mencapainya, V. Namun, Su Chen tidak berencana untuk kembali. Dia ingin mengolah Shadowless Blade-nya ke tahap kesuksesan besar. Karena dia sudah memahami kekuatan pedang, pemahaman Su Chen tentang teknik pedang jauh lebih menyeluruh. Hanya dalam waktu 1 hari, Shadowless Blade telah mencapai tingkat penguasaan. Kecepatan dia mengacungkan pedang itu sangat cepat. Bahkan seorang seniman bela diri tingkat puncak mungkin terkena jika mereka tidak memperhatikan. Su Chen meregangkan otot dan tulangnya. Dia merasa bahwa kekuatannya sudah setara dengan seniman bela diri tingkat menengah. Saat menghadapi seniman bela diri tahap akhir, dia bisa bertarung atau melarikan diri. Adapun seniman bela diri puncak, Su Chen tidak dapat menghadapinya. Jika dia menebas, dia mungkin tidak akan bisa menembus pertahanan lawannya. Selanjutnya, teknik tempering tubuh sudah tidak dapat memperkuat fisiknya lagi. Bagaimanapun, teknik tempering tubuh dimaksudkan untuk orang biasa. Bagi seorang seniman bela diri untuk menembus batas 1000 jin dari sudut pandang tertentu, dia telah menyelesaikan transformasi tingkat hidupnya. Mulai sekarang, cara dia berkultivasi adalah menyerap Yuan Qi dan memperbaikinya. Seorang seniman bela diri sebelumnya mengolah tubuh fisiknya. Setelah itu, seorang seniman bela diri mengolah tubuh batinnya. Sebelumnya, itu murni untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Namun, setelah menjadi seniman bela diri, ia harus mengolah energi di tubuhnya. Ini juga mengapa ada perbedaan besar dalam kekuatan antara magang bela diri dan seniman bela diri. Karena dalam hal sifat kultivasi, keduanya benar-benar berbeda. Aku juga harus kembali. Su Chen memasukkan darah binatang buas dan bahan-bahan yang dia peroleh ke dalam tas besar. Dia berbalik dan melihat ke gua kecil tempat dia tinggal selama hampir 2 bulan. Anehnya, dia masih enggan berpisah dengannya. Kemudian, dia berjalan menuju pangkalan Taichu.